Oke Sobat Salon Guru semuanya, salah satu dokumen yang wajib kita upload ketika melakukan pendaftaran P3K maupun juga CPNS sama ya, yaitu kita mengupload, yaitu di sini ada surat pernyataan 5 poin, ada surat lamaran dan lain sebagainya. Pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah caranya untuk kita itu mengupload surat pernyataan 5 poin dengan terlebih dahulu kita melakukan pembubuhan e-materai. Nah, kalau misalkan kita cermati pada jenis dokumen, ini adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubui dengan materai. Nah, untuk materai ini kita dibebaskan nih, apa kita menggunakan e-materai ataukah menggunakan materai tempel ya. Nah, di sini kita perlu perhatikan dulu sebelum kita melakukan pembubuhan e-materai. Di sini surat pernyataan itu sesuai dengan persyaratan instansi ya, sesuai dengan persyaratan instansi yang kita lamar. Tentunya untuk surat pernyataan itu antara instansi satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda. Nah, misalkan saja di sini saya akan mendaftar di pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Berarti untuk segala surat-suratnya, surat pernyataan juga ini kita harus mengacunya itu dari format yang diberikan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini adalah untuk scan surat pernyataan 5 poin sudah ditandatangani dan dibubui dengan e-materai atau materai tempel atau konvensional ya. Dan untuk formatnya ini sudah terlampir. Dan di sini saya melamarnya adalah di provinsi saya sendiri, yaitu di sini. Di sini untuk format dari surat pernyataan 5 poin ini sudah diberikan. Oke, untuk formatnya seperti ini. Kemudian di sini saya isi ya. Nah, setelah saya isi, tentunya di sini kita nggak boleh mengurangi atau menambah dari poin-poin yang ada pada surat pernyataan ya. Kita isi dengan data kita. Berikutnya kalau sudah ini kita cetak, kemudian kita tanda tangani, kemudian kita siap untuk dibubui dengan e-materai. Dan berikutnya di sini sudah saya buat, sudah saya isi ya dengan data saya. Ini nama dan seterusnya, ini sudah kita isikan. Nah, berikutnya setelah berbentuk PDF seperti ini, maka kita siap untuk dilakukan pembubuhan e-materai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Kemudian e-materai dulu, di sini saya masuk yaitu saya biasanya membelinya ke sini yaitu Skill Academy ya. Oke, kita masuk Skill Academy dan selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki akun, ini kita membuat akun dulu ya. Membuat akun di Skill Academy dengan cara klik di sini ada tombol daftar atau masuk. Dan berikutnya pada bagian ini teman-teman silahkan masukkan yaitu nama, kemudian email, konfirmasi email, kemudian masukkan nomor HP, kemudian buat kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi, kemudian kita checklist di sini, kemudian teman-teman bisa klik daftar. Oke, berikutnya di sini kita beli e-materai dulu. Setelah kita membuat akun, berhasil login, kemudian kita pilih instansi, kemudian kita pilih e-materai. Nah, berikutnya di sini kita beli e-materai ya. Kita klik beli e-materai. Nah, berikutnya di sini kita pilih nih, materai yang kita beli itu berapa. Karena saya akan melakukan pembubuhan hanya di surat pernyataan 5 poin saja, berarti saya belinya satu aja ya. Nah, untuk satu keping materai harga 10 ribuan, ini harganya adalah 12.000 ya. Oke, berikutnya kalau misalkan teman-teman ingin membelinya itu lebih dari satu, misalkan dua ya, kalian klik di sini, kemudian klik beli. Ini kan, nah saya pilih satu, 12.000, kemudian kita klik beli. Oke, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke metode pembayaran ya. Nah, di sini kita pilih di sini metode pembayaran. Berikutnya di sini ada berbagai macam metode pembayaran, yaitu kita bisa pakai Kris, bisa pakai GoPay, bisa pakai ShopeePay ya, atau PayLater. Nah, saya akan membelinya itu menggunakan Kris saja ya. Ini nanti akan saya scan dengan Dana. Kemudian kita klik gunakan metode ini. Oke, di sini akan muncul yaitu ada QR code ya. Kemudian akan saya scan dengan aplikasi Dana saya dulu. Oke, di sini saya buka HP, saya scan dengan ini ya. Karena kita memilih metode bayar dengan QR code, jadi kita scan arahkan ke sini. Untuk kamera QR code-nya kita arahkan ke barcode-nya. Nanti ketika kita sudah melakukan pembayaran, maka otomatis di sini akan berubah ya. Kita sudah berhasil melakukan pembayaran. Nah, berikutnya di sini akan kita tunggu nih untuk pembayaran ini berhasil. Oke, di sini adalah sudah berhasil ya. Nah, ini kita berikutnya klik OK. Dengan demikian di sini kita bisa lihat nih daftar pembelian. Oke, sudah masuk ya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja untuk lakukan pembubuhan.
pembubuhan e-materainya, dan kita bisa masuk ke beranda, kemudian kita pilih instansi, kemudian kita kembali e-materai. Berikutnya tadi kan kita sudah beli nih. Nah sekarang kita klik di bagian e-materai saya. Stoknya sudah masuk ataukah belum? Oke, stoknya sudah masuk ya. Ini stok e-materai sudah masuk. Nah berikutnya kita lakukan pembubuhan. Nah pembubuhan di sini kita klik di sini ya. Kita ubah upload dokumen. Kita klik di sini, kemudian kita pilih yang e-materai. Kita pilih di sini, kemudian kita klik pilih. Kemudian teman-teman tentunya harus mencermati dulu untuk cara benar pembubuhan. Ini yang benar seperti ini, yang tidak seperti ini. Nah kita anggap semua sudah paham, kita klik saja di sini ya, checklist. Saya telah membaca dan menyetujui, kemudian saya klik lanjutkan. Nah berikutnya di sini kita pilih nih, yaitu kita masukkan data-data kita. Ini adalah untuk provinsinya. Kita melamar di domisili kita itu di mana. Nah kita pilih ya provinsi kita. Kemudian nanti kita masukkan kabupaten, kota, kemudian kegunaannya apa nih. Saya isikan dulu ya. Dan berikutnya di sini kita pilih untuk kegunaan dokumennya ini untuk apa. Yaitu saya tuh kebetulan untuk P3K Guru ya. Kemudian instansinya mana. Di sini kita pilih yaitu sesuai dengan instansi kita. Oke, ini adalah pemerintah provinsi ya. Karena saya melamarnya di provinsi nih. Kemudian instansinya ini adalah provinsi mana, silakan disesuaikan. Sebenarnya adalah opsional ya. Ini hanya untuk semacam verifikasi saja untuk kita itu nanti bisa melanjutkan upload dokumen. Nah berikutnya setelah kita isikan semua, kita upload dokumen. Nah kita arahkan dengan dokumen yang akan kita bubui dengan e-materai. Nah ini kita cari untuk dokumennya yang mana. Oke, jangan sampai keliru ya. Untuk dokumennya ini saya adalah surat pernyataan 5 poin. Kemudian berikutnya teman-teman klik OK. Nah berikutnya kita akan diarahkan menuju ke preview ya. Silakan teman-teman cek dulu untuk previewnya apakah benar untuk dokumen yang akan dibubui dengan e-materai adalah yang ini. Nah ini kita, dan kalau misalkan di sini sudah oke, sudah fix, ini dokumennya pastikan sudah benar. Kemudian kita tambah e-materai. Kita masukkan stok e-materai kita dulu tadi ya. Nah nih kita klik tambah e-materai. Nah berikutnya di sini materainya ini kita geser, kita sesuaikan ya, sesuaikan yang wajar lah ya. Jangan sampai materainya terlalu besar atau terlalu kecil itu kan. Nah ini adalah untuk ukuran standarnya sekian. Ini sudah disesuaikan ya. Nah untuk e-materai itu pembubuhannya itu nggak boleh nimpah gini ya. Nah jadi kita harus sejajar nih. Nah contohnya kira-kira seperti ini. Nah ini berkaca dari pengalaman kemarin juga seperti ini. Kemudian setelah kita pastikan sudah fix, maka berikutnya untuk ini kita bisa langsung saja tambahkan e-materai. Ini kan masih preview nih. Nah ini. Nah berikutnya kita klik lanjutkan. Ini kita anggap sudah selesai ya, sudah fix. Oke, kita kecilkan lagi sedikit. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke. Nah ini pembubuhan sudah selesai ya. Sekarang kita scroll ke bawah untuk lihat yaitu previewnya seperti ini. Materinya nanti di sini ya. Jangan sampai menimpa objek apapun, baik itu tanda tangan maupun juga nama dan lain sebagainya. Oke, sudah. Jika sudah, kita bubuhkan final ya. Kita bubuhkan e-materai. Klik. Berikutnya di sini kita bubuhkan. Kita tunggu prosesnya hanya beberapa detik ya biasanya. Nah, sekarang materai kita stoknya sudah habis nih. Nah, berikutnya di sini langsung berhasil ya. Ini tadi di jam ini, hari ini ya, tanggal 4 Oktober. Nah berikutnya langsung bisa kita unduh. Kalau kemarin tuh saya di Postpay itu menunggu berhari-hari ya. Di materai elektronik juga demikian. Kalau di sini kita langsung nih, kita unduh. Oke, berikutnya saya unduh, lanjut download. Oke, sudah masuk ya. Nah ini sudah ada kodenya ini. Berikutnya coba kita buka. Apakah sudah dibubui dengan materai? Nah sudah ya. Oke, sudah berhasil. Kita cek ya, materainya sudah sesuai. Nah berikutnya setelah materainya ini sudah terbubuh seperti ini, berikutnya kita siap untuk upload nih di akun SSCSN di tab kelima unggah dokumen. Kita masuk ke SSCSN. Oke, ini adalah untuk berkas yang tadi sudah kita bubui dengan e-materai. Ini kan nampak ya e-materainya. Kemudian di sini tadi kita ambil dari surat pernyataan 5 poin yang belum ada e-materainya, ini yang sudah. Nah, ketika upload teman-teman di sini harus perhatikan, yang diupload jangan sampai salah upload ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah dibubui dengan e-materai, otomatis di sini akan ada kode-kode tambahan. Ini kode unik. Kalau bisa jangan, kalau misalkan sudah dibubui e-materai, ini jangan sampai dikompres ya, karena nanti akan menghilangkan kode-kode dalamnya dan nggak bisa diupload nih.
Kemudian di sini jangan juga di rename kalau bisa ya. Oke, ini adalah kita sudah dapatkan, ini adalah berkas yang ada e-materainya. Sekarang bersiap kita upload. Oke, sekarang kita sudah masuk ke SSC ASN di bagian tab kelima, yaitu unggah dokumen. Nah, tadi kan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi. Ketika saya cek di instansi saya, itu adalah surat pernyataan ini diisikan dengan yaitu surat pernyataan 5 poin yang sudah dibuat dengan materai. Nah, di sini kita unggah ya, kita klik unggah di sini. Nah, berikutnya teman-teman jangan lupa, kalau misalkan kita yang diupload adalah berkasnya itu dengan menggunakan e-materai, maka di sini jenis materainya harus pilih dulu ya, harus dipilih yaitu jenis e-materai. Jenis materainya adalah karena kita pakai e-materai, kita pilih yang ini, yaitu materai elektronik. Kita klik di sini, kemudian kita choose file, kemudian kita arahkan menuju ke berkas yang tadi sudah ada e-materainya. Oke, tadi adalah yang ini ya. Nah, ini, kemudian di sini ada previewnya. Kemudian kita klik open. Oke, sudah ya, kita klik simpan. Kita tunggu dulu. Nah, unggah berkas sudah berhasil. Kita klik baiklah. Kalau misalkan teman-teman yang ingin diupload adalah berkas yang tidak ada e-materainya alias menggunakan materai konvensional, ini silakan kalian pilihnya itu adalah di sini yaitu materai konvensional gitu ya. Jangan sampai teman-teman keliru. Nah, ini. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Nah, langkah terakhir teman-teman ketika sudah upload berkasnya, jangan lupa untuk kita pastikan kebenarannya dengan cara klik tombol lihat untuk melihat berkasnya apakah sudah benar, apakah isinya juga sudah pernyataan 5 poin, dan juga apakah datanya sudah benar, dan juga yang dipastikan lah apakah e-materainya ini sudah tersemat dengan baik ataukah belum. Nah, kira-kira demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Upayakan teman-teman seluruhnya ini lulus seleksi administrasi semuanya.